Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahayu Putri, NIM 24886206038. Saya merupakan mahasiswa semester 4, kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resum jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Membaca pada Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu. Penyampaian resum ini sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yakni identitas jurnal. Nah, di identitas jurnal ini terdapat judul. Judul jurnal ini adalah analisis faktor-faktor kesulitan membaca pada peserta didik dan upaya penanganannya di SDN Pucang Sewu. Untuk penulisnya, yakni Anissa Herawati, Aldian Syahwahyu Prakosa, Afifa Intan Martadinitasari, Fadila Cindy Agustina, Yuda Suci Romadona, dan Lina Erviana. Nah, untuk nama jurnal dan penerbit saya terterakan pada tabel ini ya. Alasan peneliti menulis judul ini karena disesuaikan dengan hasil observasi selama proses magang kependidikan di SDN Pucang Sewu. Hasil observasi dan data dari guru menunjukkan bahwa 2 peserta didik kelas 3, 2 peserta didik kelas 4, dan 1 peserta didik kelas 6 masih mengalami kesulitan membaca yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, permasalahan apa sih yang dihadapi penulis? Nah, mulai dari peserta didik masih mengeja, belum mengenal huruf tertentu, hingga kesulitan menyusun kata dan kalimat. Nah, urgensinya dari masalah ini hingga diangkat menjadi penelitian, yakni meskipun sudah banyak yang membahas tentang kesulitan membaca di tingkat sekolah dasar, namun sebagian besar masih berfokus pada kelas rendah saja. Maka dari itu, penulis meneliti secara spesifik kesulitan membaca pada peserta didik kelas tinggi. Padahal keterampilan membaca seharusnya sudah dikuasai secara penuh di jenjang kelas tinggi ini. Peserta didik di kelas tinggi dituntut tidak hanya mampu membaca secara teknis, tetapi juga memahami dan mengevaluasi isi bacaan secara kritis. Selanjutnya adalah tujuan. Mungkin kalian berpikir ya, apa tujuan penulis membuat jurnal ini? Nah, saya akan jawab. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan membaca peserta didik di SDN Pucang Sewu. Yang kedua, mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan subjek peserta didik SDN Pucang Sewu yang terdiri 2 peserta didik kelas 3, 2 peserta didik kelas 4, dan 1 peserta didik kelas 6. Subjek ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peserta didik yang diketahui mengalami kesulitan membaca berdasarkan hasil observasi dan informasi dari guru. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, analisis datanya menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil penelitian di jurnal artikel ini. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa peserta didik kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 yang masih mengalami kesulitan ada beberapa jenis kesulitan yang mereka alami. Yang pertama adalah membaca dengan cara mengeja, belum mampu membedakan beberapa huruf, belum mengenal seluruh abjad, kesulitan membaca kata yang mengandung diftong dan konsonan gabung, kesulitan menyusun kata dan kalimat. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru,
Kesulitan membaca peserta didik kelas 3, 4, dan 6 tadi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Nah, untuk faktor internalnya beragam, seperti motivasi belajar membaca yang rendah, minat membaca peserta didik yang kurang karena sekarang itu mungkin kebanyakan gadgetnya. Terus yang ketiga, cepat merasa bosan saat belajar serta saat di rumah itu kebanyakan bermain game sehingga waktu belajarnya berkurang. Nah, untuk faktor eksternalnya apa sih? Nah, seperti kurangnya perhatian dan pendampingan orang tua, tidak adanya pembiasaan membaca di rumah, dan lingkungan keluarga yang kurang mendukung perkembangan literasi anak. Upaya guru dalam membantu peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, yakni salah satunya program literasi yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi guru itu membiasakan 5 menit sebelum pembelajaran, guru menyuruh mereka untuk membaca. Nah, selain itu, guru juga memanfaatkan jam olahraga dan kegiatan P5 untuk memberikan pendampingan membaca secara lebih khusus. Bagi peserta didik yang kesulitan membacanya cukup berat, guru memberikan bimbingan belajar tambahan di luar jam sekolah agar mereka mendapatkan perhatian dan pendampingan yang lebih intensif. Upaya yang dilaksanakan oleh guru memiliki beberapa kendala seperti kesulitan membagi waktu antara kegiatan pembelajaran dan program pendampingan membaca, dan kesibukan guru serta keterbatasan tenaga pendidik. Meskipun hal itu menjadi kendala, guru tetap berupaya memberikan dukungan terbaik untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, serta membagi waktu bagaimana kegiatan pembelajaran dan program pendampingan membaca itu tetap terlaksana. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kesulitan membaca pada peserta didik di SDN Pucang Sewu disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Nah, untuk faktor internalnya ini adalah rendahnya motivasi belajar anak, kurang minatnya membaca, serta kebiasaan bermain game berlebihan. Sementara itu, faktor eksternalnya meliputi kurangnya perhatian dan pendampingan orang tua, serta belum terbentuknya kebiasaan membaca di lingkungan keluarga. Upaya yang telah dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti program literasi sebelum pembelajaran dimulai, bimbingan secara khusus pada jam olahraga, dan kegiatan P5, pendampingan secara individual, serta bimbingan tambahan di jam luar sekolah. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu, rendahnya keterlibatan orang tua, upaya tersebut menunjukkan komitmen guru dalam membantu meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah agar penanganan kesulitan membaca dapat berjalan lebih optimal. Baik, yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan di jurnal ini. Nah, kelebihannya adalah topik penelitian ini sangat menarik dan relevan dengan kondisi yang masih sering ditemukan di sekolah dasar. Yang kedua, topik ini juga belum banyak dibahas secara luas oleh peneliti-peneliti lainnya. Yang ketiga adalah data penelitian diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara saat magang kependidikan, sehingga informasi tersebut disajikan cukup nyata dan mendalam. Yang keempat, tidak hanya membahas penyebab kesulitan membaca, tetapi juga menjelaskan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasinya secara jelas. Yang kelima, memberikan gambaran mengenai kesulitan membaca yang masih dialami peserta didik kelas tinggi. Contohnya tadi kelas 3, kelas 4, dan kelas 6.
Adapun kekurangannya, yakni yang pertama jumlah subjek penelitian masih terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat dibahas secara luas. Nah, yang kedua, belum ada penjelasan secara jelas terkait perkembangan kemampuan membaca peserta didik yang telah mendapatkan pendampingan guru. Nah, di penelitian ini cuma membahas bahwa peserta didik ini mendapatkan pendampingannya saja, tetapi tidak ada penjelasan terkait perkembangannya kemampuan membaca setelah mendapatkan pendampingan itu. Maka diharapkan lagi pada penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa bagaimana perkembangan kemampuan membaca setelah mendapatkan pendampingan itu. Resum saya pada kali ini, apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam menulis dan menyampaikan resum jurnal ini, saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.